selamat malam. Untuk kali ini kita melanjutkan pembacaan Alkitab yang sudah kita baca. Dan sekarang adalah Matius pasal yang kedua. Nah, buat teman-teman yang sudah mempunyai anak ataupun yang lagi sama ponakan atau sama siapapun itu bisa mempraktekkan ya, atau bisa memperdengarkan vlog ini, bisa memperdengarkan video ini kepada anak-anak supaya lebih giat lagi membaca Alkitab. Kalau anak-anaknya yang belum tahu membaca Alkitab, ayo mari kita orang tuanya yang membacakan. Oke, kita mulai. Mau? Enggak, mau tidur. Mau tidur. Jadi, mau enggak? Oke, sekarang kita mulai. Pasal yang kedua. Kemarin kan udah lahir Yesus itu kan. Oke, sekarang untuk yang kedua. Pasal yang kedua, Matius pasal 2. Dengar ya sayang. Orang-orang Majus dari timur. Dan ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Kami telah melihat bintang-bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka. Di manakah Mesias akan dilahirkan? Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi." Nah, setelah gini baru ini tadi kan sesudah Yesus dilahirkan, sesudah lahirlah Yesus di Betlehem kan. Terus datanglah orang-orang yang baik, namanya itu orang Majus. Datanglah mereka bertanya-tanya, "Di manakah Yesus itu lahir?" katanya. Karena mereka udah melihat bintang-bintang, udah dibuat Tuhan bintang-bintang pertanda Yesus itu mau lahir. Terus adalah namanya raja. Nama raja itu Herodes. Terus didengarnya lah itu, "Kok ada mau lahir lagi raja selain aku?" katanya. Diselidikilah di mana tempat Yesus itu dilahirkan. Nah, lanjut lagi ya. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Karena dulu kan, sebelum Yesus lahir teman-teman, jadi Bapa itu, Tuhan itu, Allah semesta telah pernah pokoknya sudah membuat tanda-tanda lah, bakalan dari Betlehem kota yang kecil itu, bakalan dari situlah lahir seorang raja, yaitu Yesus. Lalu diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi." Disuruhlah orang-orang pergi ya kan, melihat, diselidiki, dicari tahu lah, penasaran dia ya kan. "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Pura-pura dibilang Herodes itu, "Cari tahu dulu, biar ikut juga aku menyembah," katanya. "Biar ku tengok dulu dia yang lahir itu," katanya. Rupanya enggak ada maksud jahat, karena enggak mau dia disaingi ya kan. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya.
lalu sujud menyembah dia. Terus orang-orang Majus tadi yang baik itu jalanlah, mereka kan tulus, jalanlah mereka. Ada bintang dibuat Tuhan mengiringi mereka biar tahu mereka di mana, karena nggak ada kayak sekarang kan udah tahu jalan ini ada angkot, enggak, mereka jalan sampailah mereka di tempat Yesus dilahirkan di kandang domba itu, ya kan? Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah. Disembah mereka lah Yesus yang kecil itu, masih bayi. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahannya kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Tapi mereka kan karena mereka orang baik, dikasihlah emas, dikasihlah persembahan kan, karena baru lahir Yesus raja. Tapi tahu mereka Raja Herodes tadi itu jahat, gak balik lagi mereka, gak dibilangnya lagi tempat tinggal Yesus itu, pulang mereka ke rumahnya, tapi dari jalan yang lain, memotong jalan. Itulah, kita pun harus baik, ya kan? Oke. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambil anak itu dan itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnyalah anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, "Dari Mesir kupanggil anak-anak." Nah, ini ceritanya Tuhan ngasih mimpi nih sama Yusuf, bapaknya Tuhan Yesus itu, suami Bunda Maria itu. Dibilangnya, "Pergilah kamu dari sini, pergilah kau, ada nama sebuah kota itu Mesir, di situ ajalah kau ya, jangan datang Herodes menangkap kalian." Oke, kita lanjut ya, sedikit lagi ya bro, sedikit lagi ya teman-teman. Iya, ini sampai sini ya sayangku. Pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diberdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak-anak di Bethlehem dan sekitarnya, itu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang akan disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara dari Rama tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Marahlah raja tadi. Penjahatnya rupanya orang itu ya. Kok mereka membela Yesus itu, bukan sama aku. Katanya disuruhnya lah anak-anak buahnya, bunuhlah orang di Bethlehem cepat. Bunuh anak-anak yang 2 tahun ke bawah. Biar apa tong? Biar ikut Yesus itu tadi terbunuh. Tapi kan karena Tuhan tadi udah disuruh tong Yusuf dan Maria pergi ke Mesir, jadi nggak ikutlah Tuhan kita terbunuh. Yeay. Ini kembali dari Mesir. Setelah Herodes matilah raja itu, sampai mati dia masih di Mesir orang Tuhan Yesus. Nanti ada loh filmnya. Ya, di Mesir orang itu. Nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Datang lagi lah Tuhan di mimpinya sama Yusuf tadi, sama Bunda Maria kita itu. Udah matinya raja yang yang jahat itu. Udah bisa baliklah kalian lagi ke Israel, balik lagi kalian, katanya lah. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya lah anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Udah pergi orang itu besoknya, setelah bangun pagi-pagi, pergi lagi orang itu berangkat ke Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Rupanya belum aman. Setelah Herodes itu mati, anaknya yang jahat juga, dia itu menjadi raja.
takut juga lah Yusuf itu kan, nanti dibunuh anakku ini, nggak ada nanti Tuhan kita kan, jadi mati nanti Yesus kita kan, takutlah dia. Pergilah dia, ada nama kota itu Galilea. Apa? Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Nah, di Galilea itu ada lagi satu kota namanya Nazaret. Apa? Nazaret. Nah, hal itu supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Tinggallah mereka di sana. Nanti kalau ada rezeki bisa kita jalan-jalan ke kota itu. Ada. Makanya rajin-rajin sekolah nanti, baru harus pintar, baca Alkitab tiap hari, berdoa tiap hari ya sayang. Sekolah minggu rajin, baik sama orang, sama semua orang, harus rajin belajar terus. Bisa kok kita jalan-jalan nanti ke sana. Ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih juga kalau kalian benar-benar antusias atau gimana ya, atau ada hal yang kalian ambil dari bacaan Alkitab yang tadi saya bacakan. Nah, buat teman-teman juga bisa membacakan kepada anak-anaknya, supaya anak-anak kita juga kita benahi dengan firman Tuhan. Terima kasih. Silahkan kalian tonton sampai habis, dan jangan lupa subscribe itu gratis. Satu subscribe dari kalian itu sangat berarti buat saya. Saya berdoa semoga kalian dalam lindungan Tuhan, kita semuanya sehat, dilancarkan semua rezeki, dan apapun yang akan kita planningkan itu digenapi Tuhan. Terima kasih. Shalom.